Ya, Shalom, puji Tuhan, di malam hari ini merupakan tayangan perdana di YouTube dari kami, pelayanan di Family Prayer, dan tentunya sebagai orang yang percaya kita imani bahwa ketika Tuhan berkenan, pasti Tuhan akan buka. Kami pegang sebagaimana janji firman dalam doa Yabes, di setiap doa kita, kiranya Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah, memperluas daerah pelayanan, meluputkan dari malapetaka, dan melepaskan dari kesakitan. Dan di pelayanan yang perdana ini, kami rindu biar tayangan ini boleh menjadi berkat dan boleh menunjukkan family prayer itu seperti apa ketika terbentuk. Mungkin kami sudah pernah ada pelayanan dari rumah ke rumah, dari desa, dari pulau, namun belum pernah ada di channel ini di YouTube, walaupun setiap Sabtu ada pelayanan di Google Meet dari teman-teman yang ada di Indonesia, dan puji Tuhan sudah ada teman-teman yang Tuhan kirim bergabung dari luar negeri. Dan kami rindu dengan apa adanya kami, tanpa ada yang direkayasa di rumah sendiri, biar channel ini boleh jadi berkat. Dan sebelum kami menjelaskan bagaimana family prayer itu boleh terbentuk, kita berdoa dan kita siapkan hati kita memuji Tuhan seperti rusa rindu sungaimu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami terus merasakan akan setiap kebaikan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Kau tahu setiap kerinduan kami Bapa. Kami rindu melayani Engkau, kami rindu menyenangkan hatimu Tuhan. Kami rindu hidup kami, family prayer juga Bapa, boleh jadi berkat kemana saja Engkau membawa kami. Bahkan melalui pun tayangan ini Bapa, ketika Tuhan berkenan, boleh jadi berkat. Kami memulai ini Tuhan dengan tidak ada apa-apanya kami, dengan begitu banyak keterbatasan Tuhan. Kami pemula dalam hal ini Tuhan, namun kami percaya kami memulai pun hanya karena Engkau Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami, yang akan terus membuka-bukakan bagi kami, yang akan terus memberikan kami pengetahuan yang tanpa batas yang daripadamu. Roh Kudus ambil alih segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, dijamah kami semua yang ada di tempat ini, bahkan semua yang menyaksikan tayangan ini Bapa, diberkati di dalam nama Yesus. Mohon ampun Tuhan setiap salah dosa hilaf lalai kami Bapa. Suci kuduskan layakkan kami untuk melayani Engkau Tuhan dalam tayangan perdana ini, menyaksikan tentang Engkau Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Amin.
Puji Tuhan, ada satu firman Tuhan yang Tuhan bukakan dalam kitab Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan saya percaya ini merupakan satu rahasia atau satu berkat Tuhan dalam kehidupan berumah tangga. Ini dengan judul perikop, berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Dari kesaksian kami tentang family prayer, itu merupakan keluarga yang berdoa. Dan perikop pembacaan yang Tuhan bukakan dalam pembacaan di saat ini dalam Mazmur 128 yang sudah saya baca tadi, berbicara rumah tangga itu adalah keluarga. Yerusalem itu juga berbicara keluarga. Nah, bagaimana supaya berkat itu ada dalam kehidupan keluarga? Tentunya keluarga itu harus andalkan Tuhan. Keluarga itu harus hidup sesuai dengan kebenaran. Kebenarannya terletak pada firman Tuhan ya. Jadi kebenaran itu bukan terletak bagaimana keuangan yang banyak ketika kita miliki, baru kita akan bahagia. Tentu tidak seperti itu. Jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi ayat pertama jelas bahwa takut akan Tuhan merupakan satu rahasia. Dan di sini ditekankan laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga. Pemimpin dalam keluarga adalah seorang laki-laki di mana Tuhan percayakan keluarga adalah satu organisasi yang kecil, tetapi kalau tidak ada keluarga, tidak ada jemaat, ya, tidak ada jemaat. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat. Dari anggota keluarga itu sehingga terbentuklah satu masyarakat. Dan mengimani, mempercayai bahwa kalau keluarga itu kokoh, takut Tuhan, sudah pasti jemaat itu kokoh. Sudah pasti masyarakat atau daerah itu adalah daerah yang diberkati Tuhan. Jadi rahasia itu ada pada orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi ditekankan kenapa laki-laki? Karena kalau ibu-ibu adalah tiang doa ya. Ibu-ibu tiang doa. Di Manado, kalau dibandingkan dengan ibadah kaum bapa dan kaum ibu, pasti lebih banyak kaum ibu. Mengecek ibadah atau kehadiran di rumah gereja, dalam ibadah kolom dan sebagainya, yang paling banyak itu pun adalah wanita atau kaum ibu. Jadi sudah pasti ibu-ibu itu adalah orang-orang yang suka berdoa, yang gaya hidup mereka itu adalah gaya hidup yang doa dan firman, beribadah, itu seperti itu. Jadi kenapa laki-laki yang Tuhan tekankan dalam firman? Karena banyak laki-laki yang masih mengikuti keinginan daging, masih mengikuti dengan kemauan mereka, masih mengikuti apa yang menjadi kebiasaan mungkin mereka. Tetapi mereka lupa bahwa sebenarnya ini yang Tuhan minta. Laki-laki yang takut Tuhan, itu dikatakan firman bahwa maka istrimu, dikatakan tadi dalam ayat 3 ya, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Jadi bukan cuma suami itu sendiri atau laki-laki itu sendiri yang diberkati, tapi istri, anak-anak juga itu diberkati. Dan ayat yang terakhir dikatakan, dan akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Jadi akan melihat keturunan dari anak-anak kita. Akan melihat cucu-cucu dari keturunan kita sendiri. Itu atas perkenanan Tuhan. Dan yang luar biasa, dikatakan bahwa damai sejahtera. Itu yang tidak dapat kita beli, meskipun mungkin rumah kita dibangun dengan
material yang cukup baik, tetapi kalau tidak ada damai sejahtera itu tidak akan pernah rasanya enak. Walaupun mungkin orang yang kaya difasilitasi dengan mungkin satpam, dengan CCTV dan sebagainya, tapi kalau tidak ada damai sejahtera itu pun tidak enak. Dan saya percaya bahwa sebagaimana family prayer ya, itu keluarga yang berdoa, ini firman yang memberikan ya, ini firman yang meneguhkan bagaimana berkat ketika keluarga itu, keluarga takut Tuhan. Dan puji Tuhan, sebelum kita masuk di dalam bagaimana Tuhan membawa sehingga terbentuk dalam nama family prayer, di sini ada sahabat saya yang sama-sama orang Tuhan pertemukan bukan waktu di pelayanan. Jadi Tuhan pertemukan waktu sama-sama ada dalam satu dunia sekuler. Sampai di kuliah bersama dan karena sama-sama mau belajar, mau menyenangkan hati Tuhan, akhirnya pun kami sama-sama dalam pelayanan. Dan memang family prayer ini ada dalam naungan Yayasan Pelayanan Kasih Elim Mitra Sulawesi Utara, yang ketuanya juga adalah hamba Tuhan, Ibu Penatua Dr. Handami Kekaligi Sangian, itu sebagai penatua. Kenapa ada yayasan? Karena kami juga ini dilindungi dengan badan hukum, sehingga ketika pelayanan kami bukan disebut pelayanan yang liar tanpa ada badan hukum. Jadi ini adalah pelayanan yang resmi, yang juga waktu itu disahkannya juga itu dibentuk langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Jadi kami mungkin akan memperkenalkan family prayer ini, yang pertama memang dari Jemaat Elim, bagaimana kami beberapa pelayan khusus, bagaimana hamba Tuhan ataupun jemaat yang rindu berdoa, ada pemuda, ada remaja yang rindu berdoa. Dan ketika saat ini, dulunya saya domisili di Jemaat Elim, ketika pindah Jemaat Nafiri, ada juga ibu-ibu dan anak-anak muda suka berdoa dan menggumuli, karena pada waktu itu namanya ibu-ibu Nafiri yang berdoa. Walaupun anggotanya ada anak-anak muda, ada 2 anak muda pada waktu itu dan beberapa ibu. Tetapi karena ini yang mungkin yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga kami menggumuli dan akhirnya mengganti nama family prayer. Dan puji Tuhan, family prayer ada sampai saat ini. Dan ini menjadi komitmen iman kami bahwa kemana Tuhan mengutus, mana saja, kepada orang yang sakit, orang yang dalam pergumulan, pada orang-orang yang membutuhkan, walaupun juga disadari bahwa kami pun adalah orang-orang yang boleh dikatakan yang masih membutuhkan, tetapi kami pun harus berbagi, karena itulah pelayanan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan karena kami lebih, tetapi sebagaimana pesan firman supaya ada keseimbangan di dalamnya. Puji Tuhan, jadi ini merupakan pelayanan perdana ya. Semoga tayangan berikut sudah diisi dengan beberapa kesaksian, sudah diisi dengan beberapa mungkin khotbah yang akan menghidupkan, bukan menghidupkan, tapi memberikan semangat bagi setiap yang akan menyaksikan tayangan ini. Dan sebelum kita tutup tayangan saat ini, mungkin ada sepatah 2 kata yang akan disampaikan oleh sahabat saya, sekaligus nanti dia akan yang tutup dalam doa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, sedikit berbagi tentang terbentuknya family prayer ini, di mana ada kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk bersekutu, dan yang paling utama bahwa rindu mengenal Tuhan Yesus itu lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar di ibadah tiap minggu atau di ibadah keluarga masing-masing, tetapi ada satu persekutuan yang khusus yang
mendominasi keinginan untuk berdoa, untuk mengenal Tuhan Yesus yang lebih dalam lagi. Dan dari keinginan itu saya bersama teman saya, Windy, bersepakat atau berbicara bahwa kita harus bentuk satu kelompok, kalau boleh setiap minggu, dan itu terbentuk dalam family prayer. Dan sampai saat ini atas perkenanan Tuhan boleh jalan, boleh berapa tahun, mungkin sekitar 5 tahun lebih melayani pekerjaan Tuhan. Dan itu hal yang tidak gampang, dan kami butuh kesatuan hati, kami butuh sepakat bersama-sama bahwa mengerjakan pekerjaan Tuhan itu bukan untuk menyombongkan diri, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sampai detik ini kami boleh bersyukur bahwa Tuhan masih berkenan melakukan pekerjaannya, melaksanakan kepercayaannya yang ditugaskan bagi kami, yaitu family prayer. Dan sebagai motivasi buat kita semua, bahwa kenalilah Tuhan, berserulah kepada Tuhan selagi Dia mau berkenan untuk kita temui. Dan malam hari ini, mungkin ini perdana, kita boleh berdoa, kita boleh mengungkapkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan berdoa. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Besar setiamu Bapa di sepanjang kehidupan kami. Bahkan sampai detik ini Tuhan, kami mengalami anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak hal Tuhan yang boleh kami lewati, yang boleh kami rasakan. Bahkan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di channel ini Tuhan, kami boleh berbagi. Walaupun kesaksian singkat Tuhan, tetapi biarlah kesaksian ini Tuhan boleh memotivasi orang yang melihat, orang yang mendengar, bertambah iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, bagi orang yang membutuhkan pertolongan-Mu Bapa, Engkau berkati, Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang sakit, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, bagi orang-orang yang terhilang arah, Engkau sebagai penunjuk jalan, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau buka jalan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Bapa, Engkau Bapa yang melegakan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Berkati sepanjang kehidupan kami Tuhan. Ini doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya percaya kita diberkati. Jadi sebelum saya tutup atau kita akhiri di tayangan perdana saat ini, satu pesan dari kami bahwa ketika Tuhan gerakan kita untuk melayani, jangan takut untuk melangkah. Jangan takut untuk memulai. Karena ketika kita sudah kita siap untuk memulai, kita siap untuk melangkah, di situ penyertaan Tuhan datang.
Kita tidak akan pernah melihat mujizat, kita tidak akan pernah melihat penyertaan kalau kita cuma stay di tempat. Jadi jangan takut, kami adalah orang-orang yang tidak sekolah di teologia, tapi di setiap hari kami mau belajar dari Roh Kudus, biar Roh Kudus yang akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak kami ketahui. Jadi kami melayani, tidak ada modal apa-apa, tidak ada modal pelajaran teologia, tidak ada modal ekonomi yang kuat, tapi kami punya modal percaya. Kalau Tuhan mengutus, pasti Tuhan akan memperlengkapi. Jadi sekali lagi, bagi saudara sekalian, jangan takut untuk melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita pasti bisa. Semoga channel ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.